Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 18 terbuai oleh nafsu. Cukup lama kami berciuman, saling membagi cinta satu sama lain. Dan kali ini Satria sangat lembut, tidak seperti sebelumnya yang terkesan kasar. Kini bibir Satria sudah turun menyusuri leher jenjangku. Aku semakin tak bisa mengontrol diriku. Entah sejak kapan tanganku sudah melingkar di pundaknya. Satria melepaskan tautan bibir kami. Sat, ucapku. Shoot, dia hanya menyuruhku diam. Kita ke kamar ya, Satria bertanya dengan mata yang sayu. Dan seperti terhipnotis, aku hanya mengangguk tanpa perlawanan. Padahal aku tahu apa tujuannya. Satria segera menggendong tubuhku dan membawanya ke kamar. Lalu membaringkan aku di atas ranjang. Lelaki itu kembali menciumku. Satria membuka kemejanya sendiri dan mencampakkannya ke sembarang tempat. Memamerkan tubuhnya yang kekar dan putih bersih. Aku sedikit malu karena baru kali ini aku melihat langsung lelaki bertelanjang dada. Dan kami pun melakukan perbuatan terlarang itu. Akhirnya sesuatu yang selama ini aku jaga direnggut oleh Satria. Lelaki yang katanya mencintaiku dan aku pun mencintainya. Semoga ini memang benar karena cinta bukan nafsu belaka. Satria mengangkat kepalanya dan menciumi wajahku. Aku benar-benar merasa malu melihatnya. Terima kasih ya, sayang. Sekarang kau milikku. Satria tersenyum sambil memandangiku. Hentikan ini, aku malu. Kemudian lelaki itu menjatuhkan tubuhnya di sampingku. Lalu menarik tubuhku ke dalam pelukannya. Aku menyembunyikan wajahku di dada bidangnya. Aku benar-benar malu. Satria menciumi pucuk kepalaku. Aku bisa merasakan kasih sayang yang tulus darinya. Manda. Satria memanggilku dengan lembut. Jika suatu saat nanti kau mengetahui siapa aku, apa kau akan pergi meninggalkanku? Satria bertanya dengan lirih. Pertanyaan macam apa itu? Memangnya siapa dia? Spiderman atau Iron Man? Maksudnya, memangnya kau siapa? Dan kenapa aku harus meninggalkanmu? Aku memberondong pertanyaan kepada Satria. Aku sungguh bingung dengan ucapan lelaki ini. Tidak, sudah, lupakan saja. Satria menjadi gugup. Aneh, kau mencurigakan sekali. Aku mencibir dan Satria hanya tertawa kecil. Lalu suasana hening sejenak. Satria masih setia memeluk tubuhku. Kuhirup dalam aroma tubuhnya yang begitu memikat. Mendadak hatiku merasa menyesal dan takut. Apa yang sebenarnya sedang dia sembunyikan dariku? Apakah setelah ini dia akan meninggalkanku? Sat, aku takut. Ucapku pelan masih dari dalam pelukannya. Apa yang kau takutkan? Ada aku di sini? Aku takut suatu saat kau pergi meninggalkanku setelah mendapatkan
Aku menggantung kata-kataku. Rasanya tak sanggup untuk melanjutkan. Seketika itu aku teringat ayah. Aku merasa berdosa sekali. Ayah berpesan agar aku menjaga diri. Tapi apa yang aku lakukan sekarang? Aku malah menghancurkan masa depanku. Maafkan aku ayah, ampuni aku Tuhan. Hei, kau bicara apa, Manda? Apapun yang terjadi, aku tak akan pernah meninggalkanmu. Aku malah takut, suatu saat kau yang akan meninggalkanku. Ucapan Satria membuatku tenang sekaligus bingung. Aku semakin penasaran, sebenarnya lelaki ini sedang menyembunyikan apa sih dariku? Kenapa dari tadi kau selalu bilang jika kau takut aku meninggalkanmu? Sebenarnya apa yang kau sembunyikan dariku? Aku bertanya tanpa basa-basi. Aku sudah benar-benar penasaran dengan lelaki ini. Hahaha, kenapa kau menjadi serius begitu? Aku cuma bercanda. Satria tertawa lalu semakin mengeratkan pelukannya. Tapi aku tak percaya begitu saja. Aku masih merasa ada yang lelaki ini sembunyikan dariku. Sat, kalau nanti aku hamil bagaimana? Aku sedikit malu menanyakan ini, tapi aku terlalu penasaran dengan jawaban Satria. Aku pernah belajar, jika wanita dan pria melakukan hubungan badan, bisa menyebabkan kehamilan. Lalu bagaimana kalau itu terjadi kepadaku? Hamil? Aku pasti akan tanggung jawab jika memang kau hamil. Itu kan anakku, Satria menjawab dengan santai. Tapi kita kan belum menikah? Apa kata orang-orang jika aku hamil di luar nikah? Ayah pasti sangat malu. Aku merasa cemas. Kenapa aku harus melakukan perbuatan terlarang ini tanpa berpikir panjang dulu? Rasanya aku semakin menyesal. Kita akan segera menikah, aku berjanji. Jadi kau jangan takut ya. Anggap saja ini DP-nya, agar kau tidak lari dariku. Harusnya aku tertegun mendengar ucapannya ini, tapi aku malah merasa kesal. Enak saja kau bilang ini DP, memangnya aku barang cicilan? Aku mencubit pinggang Satria dengan gemas. Ayo, sakit, Amanda. Aku tahu apa yang aku lakukan ini salah besar. Harusnya aku bisa menahan diri, tidak terbuai oleh nafsu. Jika sudah begini, menyesal pun sudah tak ada arti. Aku hanya bisa pasrah, berharap Satria tidak meninggalkanku setelah ini. Dan dia segera menepati janjinya untuk menikahiku. Akibat pergulatan semalam, hari ini aku terpaksa bolos kerja. Bagaimana tidak? Daerah intiku benar-benar terasa sakit, aku sampai kesulitan untuk berjalan. Sedangkan Satria, lelaki itu sudah berangkat ke kantor pagi tadi. Yang pasti setelah membelikan sarapan untukku. Kalau kalian tanya apakah Satria menginap di sini tadi malam? Jawabannya, iya. Aku masih bermalas-malasan di atas ranjang. Kulirik jam di dinding yang sudah menunjukkan pukul 10 pagi, masih pagi ternyata. Tiba-tiba aku tersentak dengan suara deringan ponselku. Aku segera bangun dan meraih benda pipi itu.
Ada panggilan masuk dari Dimas. Halo, Mas, tumben nelpon pagi-pagi begini? Iya, mumpung lagi tak ada kerjaan, kangen juga dengan sahabatku ini. Aku juga kangen, sudah lama kita tidak mengobrol. Aku membalas ucapannya. Iya, kau apa kabar? Bagaimana kerjaan barumu? Semuanya baik kan? Aku baik, pekerjaanku juga baik. Kau tidak sedang sibuk kan? Aku takut mengganggu pekerjaanmu. Tidak kok, sekarang aku lagi bersantai di rumah. Kau tidak bekerja, kau sakit? Aku tahu dia pasti cemas, tapi aku tak mungkin menceritakan kenapa aku harus bolos kerja hari ini. Aku tidak sakit, aku cuma kelelahan saja, jadi izin istirahat. Aku berbicara apa adanya, aku memang kelelahan akibat ulah Satria. Oh, syukurlah, kalau begitu mumpung kau libur kita barengan. Aku boleh tidak main ke tempatmu? Tentu saja, datanglah, ajak ayahku juga ya, Mas. Aku akan mengirim alamat tempat tinggalku. Aku sungguh senang jika Dimas datang, apalagi jika bersama ayah. Walaupun baru 2 hari berpisah, tapi aku sudah sangat merindukannya. Baiklah, on the way ini. Akhirnya pembicaraan kami berakhir. Aku segera mengirim alamat apartemen ini kepada Dimas. Setelah itu aku berusaha bangun dari pembaringan dengan hati-hati. Masih kurasakan nyeri di daerah intiku, tapi kuabaikan. Bagaimana pun juga aku harus tetap bangun dan mandi. 2 jam berlalu, dengan susah payah. Akhirnya aku selesai memasak untuk makan siang dan tentu saja sudah mandi juga. Indra pendengaranku menangkap suara ketukan dari luar pintu apartemen. Aku bergegas membukanya, itu pasti Dimas. Hai, Mas, mari masuk. Aku mempersilahkan Dimas masuk. Ayah tidak ikut, aku merasa kecewa. Ayahmu sedang tidur saat aku singgah ke rumahmu tadi. Aku tak tega membangunkannya. Ucap Dimas sembari melangkah masuk. Oh, begitu. Ya sudah tidak apa-apa. Kau mau minum apa, Mas? Tanyaku sambil berjalan menuju dapur. Apa saja boleh? Jawab Dimas. Apartemennya bagus sekali ya. Dimas mengedarkan pandangan dan memandang kagum interior apartemen Satria ini. Iya, maklumlah, namanya juga orang kaya. Teriakku dari dapur. 10 menit kemudian, aku kembali ke ruang tamu dengan 2 gelas teh hangat dan cemilan. Aku menyuguhkannya untuk Dimas. Kau suka tinggal di sini? Dimas bertanya sambil memasukkan cemilan ke dalam mulutnya. Suka sih, tapi sedih juga karena jauh dari ayah. Aku. Ucapanku terhenti saat ponselku berdering nyaring. Ternyata Satria yang menghubungiku. Halo, Sat, ada apa? Tanyaku, tumben sekali lelaki ini menghubungiku siang-siang begini. Kau sudah makan siang? Belum, sebentar lagi, aku belum lapar. Jawabku apa adanya, memang aku belum merasa lapar. Kau sedang apa? Sedang mengobrol dengan Dimas. Dimas.
Iya, Dimas baru saja datang. Aku menjawab dengan sedikit gugup karena mendengar suara Satria yang kaget. Dan panggilan dari Satria terputus begitu saja. Kenapa sih lelaki ini? Aneh sekali. Satria ya, mau apa dia? Tanya Dimas. Iya, dia hanya memastikan aku sudah makan apa belum. Dia perhatian sekali ya. Wajah Dimas mendadak berubah muram. Kenapa lagi ini? Ah, biasa saja. Dia memang baik dan perhatian dengan semua orang, apalagi dengan bawahannya. Aku menjadi sedikit canggung menjawab pertanyaan Dimas. Aku belum siap menceritakan hubunganku dengan Satria. Aku takut bila ayah tahu. Dia pasti berpikir aku pergi dari rumah karena seorang lelaki, bukan karena pekerjaan. Suara ketukan pintu mengagetkan aku dan mungkin juga Dimas. Kami berdua sontak memandang ke arah pintu. Siapa sih yang siang-siang begini betandang? Gumamku dalam hati. Aku segera beranjak, membukakan pintu. Tak ada siapapun, tapi netraku menangkap satu benda berbentuk kotak. Dan terbungkus rapi diletakkan begitu saja di depan pintu. Ragu kupungut kotak itu dan kubawa masuk. Siapa? Tanya Dimas. Tidak ada siapa-siapa. Aku menggelengkan kepala. Lalu itu apa? Dimas menunjuk kotak yang kupegang. Aku menemukannya di depan pintu. Jawabku jujur. Ya, ampun, Manda, jangan itu bom. Dimas mendadak panik. Lelaki ini langsung melompat menajuhiku. Apa, Dimas, jangan menakut-nakutiku. Kepanikan juga ikut menyerangku. Aku sontak melemparkan kotak yang kupegang itu dan menutup telinga sambil berjongkok. Dengan hati-hati Dimas mendekati kotak itu dan memperhatikannya dengan seksama. Dia juga mendekatkan telinganya ke kotak itu. Aku hanya memandanginya dari jauh. Sepertinya bukan bom. Lalu apa isinya ya? Dimas memungut kembali kotak itu dan membawanya kepadaku. Kau yakin bukan bom? Kalau begitu ayo buka. Dimas membuka kotak itu. Aku yang penasaran pun mulai mendekat ke arah Dimas. Akhirnya kotak itu terbuka dan mataku membulat sempurna. Saat melihat isinya adalah bangkai ayam yang dipenuhi darah dengan leher yang nyaris putus. Menjijikkan sekali. Aku yang terkejut pun berteriak dan spontan memeluk Dimas yang duduk di sebelahku. Lalu menyembunyikan wajahku di dadanya. Aku benar-benar ketakutan. Dan Dimas berusaha menenangkanku. Tenanglah, Manda. Aku takut sekali, Mas. Tubuhku gemetaran sekarang. Manda, ada sebuah surat di sini. Dimas memegang dengan jijik secarik kertas yang sudah terkena percikan darah si ayam. Apa isi suratnya, Mas? Aku bertanya tanpa menoleh ke arah surat itu. Aku masih menyembunyikan wajahku di dada Dimas. Amanda, kematianmu semakin dekat dan akan lebih mengerikan dari ayam ini. Dimas membacakan isi surat itu.
Aku semakin ketakutan dan mulai terisak di dalam dekapan sahabatku ini. Manda, si peneror itu sudah mengetahui tempat tinggal barumu. Sepertinya kau sudah tidak aman tinggal di sini. Apalagi kau hanya sendirian. Aku khawatir dia benar-benar nekat menyakitimu. Dimas membalas pelukanku, memberikan rasa nyaman seperti yang selalu dia lakukan jika aku sedang takut dan sedih. Tapi aku harus kemana? Dia juga sudah tahu rumahku. Aku mulai terisak di dalam pelukan sahabatku ini. Tapi tiba-tiba seseorang membuka kasar pintu apartemenku. Aku dan Dimas sampai terlonjak kaget dan segera melepas pelukan kami. Bersambung.